Sore teman-teman remaja Regiwangi, mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam persekutuan remaja sore hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengikrarkan ikrar orang-orang kudus GKT Banyuwangi. Kami, persekutuan orang-orang kudus GKT Banyuwangi. 1. Memelihara perjanjian kekal. 2. Memenuhi hukum Kristus. 3. Hidup kudus. Janji setia. 1. Setia membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. 2. Setia pada satu ibu rohani yang salah satu tandanya adalah persepuluhan. 3. Setia mengikuti kebaktian dan sakramen perjamuan kudus. 4. Setia melayani baik suka maupun duka. Mari kita segera memulai persekutuan Regiwangi pada sore hari ini dengan bersama-sama mengambil waktu hening sejenak. Angkatlah hatimu kepada Allah dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan gerejanya dan memeliharanya di dalam kasih karunia. Dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Mari kita mengangkat pujian kepada Allah Tritunggal dengan menaikkan pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
harapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. Dengarkanlah Allah memanggil umatnya untuk beribadah kepadanya dengan panggilan demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya. Dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya turun-temurun. Marilah kita naikkan pujian, kulihat salibmu, sebelum kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Allah. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Pengakuan dosa akan dipimpin oleh pendeta Ines. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami membawa pengakuan kami kepadamu, bahwasanya kami sudah diajarkan bagaimana kudusnya hidup umat Allah. Nyatanya kami masih menyukai kecemaran, kami sudah diajarkan untuk memelihara perjanjian dengan setia. Itu pun hanya ada di mulut saja, belum kami nyatakan sepenuhnya dalam perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, selamatkanlah kami oleh anugerah suci-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku salah dan dosa kami. Amin. Karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang mengaku dengan tulus ikhlas sebagaimana janji Allah dalam Mazmur 79 ayat 9 yang berbunyi, tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Syukur kepada Allah. Karena itu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, pengampunan telah diberikan atas kita sekalian. Barang siapa berdamai dengan Allah, maka dia akan berdamai juga dengan sesamanya, sehingga saling mengampuni dan turut mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, yang memberi kelegaan kepada semua orang dan bersama-sama membangun tubuh Kristus di Gereja Kristus Tuhan Banyuwangi. kita mengerjakan firman Allah seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 24 ayat 12 yang berbunyi, Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu. Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Taruhlah itu di dalam hatimu, renungkanlah dan lakukanlah dengan setia di sepanjang hidupmu sekalian. Bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad, mari kita mengikrarkan
pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang jatuh dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dan setara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu. Kami umat-Mu menyadari bahwa kami masih sering berbuat dosa dan berbuat salah, namun Engkau tetap mengasihi kami seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Ya Tuhan, kami mohon supaya di dalam gereja ini maupun di gereja yang lain dapat turut ditambahkan jiwa-jiwa baru yang bisa beribadah bersama kami. Kami mohon agar pelayanan-Mu dan semua jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami juga memohon padamu ya Bapa agar virus COVID-19 yang saat ini sedang melanda negeri kami tercina dapat segera hilang, sehingga kehidupan bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Kami juga memohon padamu ya Bapa, teguhkanlah iman para pemimpin kami, Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri dan wakil rakyat, untuk terus tetap berjalan di dalam jalan-Mu, untuk terus berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa ini. Ya Tuhan, semoga Engkau mendengarkan apa yang menjadi permohonan kami. Semoga doa ini kami haturkan hanya di dalam nama-Mu, demi Yesus Tuhan kami. Amin. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita menaikkan pujian seperti Musa. Seperti rusori
Shalom saudara-saudara, setia itu adalah salah satu sifat Allah, karakter Allah yang juga diberikan kepada miliknya, kepada orang-orang yang dikasihinya. Seperti yang dikatakan firman ini, Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Setia itu bukan berapa lamanya seseorang berada dalam satu tempat atau berapa lamanya seseorang berada dalam satu komunitas. Setia itu bukan itu. Tapi setia itu adalah konsisten memegang aturan. Setia itu konsisten pada ikatan perjanjian. Itu setia yang dimaksud. Sebelum lebih jauh kita belajar firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Allah Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Berkenanlah kiranya Engkau ya Allah atas perhimpunan kami dengan memberikan firman-Mu. Sebab kami tidak akan pernah hidup tanpa firman-Mu. Dengan firman-Mu Engkau mencipta. Dengan firman-Mu pula Engkau memperbaharui ciptaan-Mu. Kami menyediakan diri kami untuk diperbaharui. Tolonglah kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-26 mulai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur. Karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Berbahagialah saudara-saudara yang dituntun oleh Roh Kudus setiap saat, sehingga saudara mencintai Tuhan dan firman-Nya. Saul sangat marah dan iri hati kepada Daud. 1 Samuel 18 ayat 1-9. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu,
keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Saudara-saudara, persoalan itu dimulai dari sini. Bahkan dicatat demikian. Dan perempuan-perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Dengki yang dikatakan dalam kalimat sejak saat itu Saul memendam rasa iri, perasaan iri kepada Daud. Dendam sama dengan iri, sama dengan sikap yang selalu curiga. Dan kita tahu dalam pasal-pasal selanjutnya, Saul selalu berusaha, sekali lagi, selalu berusaha untuk membunuh Daud dengan berbagai cara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepemimpinan yang dibuka dalam Alkitab selalu menarik untuk diteliti, untuk dipelajari, dan dijadikan pertimbangan. Pada zaman Alkitab, seorang pemimpin sama dengan seorang gembala. Namun yang harus kita tahu, kepemimpinan di situ bukan tunggal, tapi tim. Satu tim, raja, imam, nabi. Memang tidak jarang di antara tiga pejabat, di antara tiga jabatan itu tidak sejalan, tidak sama-sama. Seperti contohnya kasus ini, Saul dengan Samuel. Malah bisa disebut bertentangan. Demikian juga kepemimpinan Kristen dan bahkan kepemimpinan di dalam gereja. Kalianlah yang sedang dipersiapkan untuk memimpin. Barangkali saja persiapan itu sudah dimulai dari sekarang. Semoga persiapan-persiapan yang Allah rancang bagi kalian memperkokoh fondasi kepemimpinan kalian saat ini. Sebagaimana halnya Daud, jauh hari sebelum diurapi menjadi raja oleh Samuel, Allah telah mempersiapkannya melalui pengalaman-pengalaman hidupnya sebagai gembala dan sebagai pemain kecapi, sebagai seorang anak yang patuh. Itu cara Allah mempersiapkan. Jiwanya terpanggil untuk melindungi domba-dombanya dari pencuri. Jiwanya terpanggil untuk melindungi domba-dombanya dari serigala, dari binatang buas, dari beruang, dan dari berbagai persoalan. Tuhan melatih di situ, mulai dari situ. Tanpa disadari terlebih dahulu. Tapi Allah mempersiapkan dari situ. Pengalaman-pengalaman itu nampaknya biasa. Tapi ternyata membentuk watak setia dalam diri Daud. Setia akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai gembala domba. Setia kepada ayahnya yang memberikan pekerjaan itu. Dan kesetiaan itu makin lama makin tumbuh kuat. Manakala dirinya sudah diurapi menjadi raja. Dan ternyata ancaman demi ancaman selalu menyertai hidupnya. Kesetiaannya tidak berubah. Kesetiaannya kepada Allah, kesetiaannya kepada Tuhannya terus-menerus tampak jelas dalam segala hal. Dalam sikapnya, dalam keputusannya, dan dalam segala hal hidupnya. Setia itu dari dalam hati.
Ujian terhadap kesetiaan itu selalu menantang, bahkan berat. Tidak jarang harus berkorban atau mengorbankan banyak hal yang disenangi. Itu ujian kesetiaan. Kesetiaan itu tampak murni, jelas kemurniannya pada saat-saat menghadapi situasi sulit, bahkan yang paling sulit sekalipun. Semoga saja kalian diberikan kesempatan untuk menjalani ujian-ujian terhadap kesetiaan saudara. Kesetiaan yang pertama-tama adalah terhadap perjanjian Allah, dan selanjutnya pasti terhadap sesama manusia. Kesetiaan kepada Allah adalah sumber utama. Perhatikan saudara, kesetiaan kepada Allah adalah sumber utama. Sedangkan kesetiaan terhadap sesama merupakan aliran kesetiaan kita terhadap Allah. Kesetiaan yang benar itu ya seperti itu. Sebaliknya, kesetiaan kalian kepada perjanjian manusia harusnya merupakan cerminan kesetiaan kalian terhadap Allah. Jangan sampai tidak ada pegangannya. Jangan saudara. Mari sekarang kita telusuri ujian kesetiaan dari seorang pemimpin yang diurapi Allah melalui pengalaman-pengalamannya yang sulit, melalui pengalaman-pengalamannya yang membahayakan. Yang pertama saudara, setelah diurapi oleh Nabi Samuel, Daud dapat sampai ke istana raja karena musik, yaitu permainan kecapinya. Saul membutuhkan ketenangan dengan mendengarkan permainan kecapi itu. Dari hanya bermain kecapi, Daud memperoleh kepercayaan lebih, yaitu sebagai seorang pembawa senjata, seperti yang dikatakan oleh ayat ini. Meningkat saudara, kepercayaannya meningkat. Cara Allah mempersiapkan Daud menjadi pemimpin atau menjadi raja itu sangat luar biasa. Bahkan memakan proses yang panjang dan lama sekali. Termasuk pertama-tama Daud menjadi pelayan Raja Saul. Dicatat dalam Alkitab, sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Ini mulainya saudara. Sampai di sini memang dalam keadaan baik-baik. Watak Saul belum kelihatan aslinya. Demikian juga watak Daud belum kelihatan karena semuanya masih dalam keadaan baik-baik, masih baru. Itu dicatat di pasal 16 kitab 1 Samuel. Sampai dalam satu peristiwa, sampai di pasal 18, mulailah terdengar puja-puji keluar dari masyarakat dan terdengar di mana-mana, terdengar juga oleh Saul, terdengar juga oleh Daud. Dicatat begini saudara, firman Tuhan. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Tersinggung rupanya saudara, baper di sini. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Puja-puji itu memang bukan opini. Puja-puji itu bukan konspirasi. Tidak disetting untuk konten, tidak. Tetapi penilaian masyarakat berdasarkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat, berdasarkan fakta lapangan yang mereka saksikan sendiri. Puja dan puji itu bukan Daud sebagai gembala loh saudara, bukan. Bukan pula keahliannya memainkan musik kecapi, bukan semua itu. Tetapi puja dan puji itu keluar dari mulut masyarakat sepertinya dikomando padahal enggak. Karena Daud telah berhasil mengalahkan Goliat dan Goliat mati. Goliat ini kan simbol kekuatan orang Filistin. Setelah Daud dapat mengalahkan Goliat dengan kata apel, bukan dengan alat perang saudara. Itu pun merupakan pengalaman pertama kali Daud berperang. Perang bukan dengan senjata. Arti
Artinya mengalahkan Goliat berarti mengalahkan seluruh bangsa Filistin. Karena apa? Zaman itu simbol. Kalau sampai Goliat dapat mengalahkan Daud, maka seluruh bangsa Israel akan jadi budaknya orang Filistin. Demikian sebaliknya perjanjian perangnya. Kalau Goliat kalah, maka seluruh bangsa Filistin jadi budaknya orang Israel. Dan Goliat kalah dengan kata pel, bukan dengan senjata perang. Sejak mengalahkan Goliat itu, Daud sudah mulai berperang sebagai prajurit. Daud tidak tahu kalau Saul sudah mulai berubah sikap kepadanya. Awalnya tidak tahu. Saul sangat dengki dan dendam. Sampai di ayat 29 dicatat begini saudara. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Tanya begini. Kalau pertama-tama memang tidak tahu. Tapi apakah selanjutnya Daud ini tidak merasa terus kalau Saul ini berubah? Jawabannya pasti merasa lah saudara. Karena punya perasaan pasti merasa. Tapi Daud tidak perlu melakukan apa-apa sepanjang perubahan dari dikasihi, dari disukai, menjadi orang yang didengki, menjadi orang yang sekarang jadi musuhnya di matanya Saul, tidak perlu lakukan apa-apa. Kenapa? Karena dengkinya tadi, karena dijadikan musuh tadi masih ada di pikirannya Saul. Belum keluar berupa tindakan. Tapi Daud membentengi dirinya dengan kehati-hatian, dengan kewaspadaan, tanpa mengubah apapun yang harusnya dilakukan, yang harusnya menjadi tanggung jawabnya. Di pasal ini, dengkinya Saul, dendamnya Saul, itu masih ada di dalam hati, belum dikeluarkan, belum diungkapkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa yang dialami Daud, bisa saja kalian juga alami. Perubahan sikap dari orang lain yang menghargai perjuangan saudara, sementara justru pemimpin saudara, atasan saudara tidak menyukainya, istilahnya kalah pamor dengan saudara. Seumpama perubahan sikap itu karena keteledoran, karena kecerobohan, karena kesalahan saudara, ya wajar, terima saja. Tapi ini dengki dan dijadikan musuh bukan karena kecerobohan, bukan karena kesalahan, tapi karena kemampuan. Karena itu, bila saudara mengalami hal seperti ini, baru merasa dan belum diwujudkan itu oleh pemimpin saudara, jangan pernah lakukan apa-apa. Tapi waspadalah, tetap hati-hati. Saudara-saudara, ini yang dialami oleh Daud. Daud belum melakukan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, sepanjang itu masih tersimpan dalam pikiran Saul. Justru karena keberhasilannya ia didengki, justru karena keberhasilannya ia dijadikan musuh dan belum terwujud, maka saudara juga harus meletakkan diri waspada dan hati-hati. Jangan berubah, jangan ada yang diubah, tetap lakukan tanggung jawab, tetap lakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jangan pernah berubah. Jangan karena saudara merasa lalu semua berubah. Jangan. Kesetiaan itu di situ. Memang merasa, tapi tanggung jawab tetap dilakukan. Bahkan harus lebih baik lagi. Bisa jadi proses itu menjadi bagian pembentukan saudara menjadi seorang pemimpin yang setia. Dan kalau saudara sudah jadi pemimpin di kemudian hari, ciptakanlah sistem yang bagus, yang canggih, yang dapat menghargai hasil kerja, hasil karya seseorang, dan mengkesampingkan niat jahat. Buktikan itu semua. Sekarang yang kedua. Yang kedua ini, saya akan memberitahu 3 kali peristiwa yang dialami Daud setelah kedengkian Saul diwujudkan dalam tindakan. Kebenciannya diwujudkan dalam perbuatan nyata, bahkan mengancam nyawanya. Peristiwa yang pertama dicatat dalam 1 Samuel 19 ayat 10 yang berkata demikian. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul. Sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu.
Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Mulai kebenciannya diwujudkan dalam tindakan. Makanya perlu waspada, saudara. Perlu waspada. Lalu peristiwa yang kedua dicatat dalam pasal 24. Berkata begini, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul telah bangun, meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Saudara perlu baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-24. Luar biasa, saudara, punya kesempatan emas untuk balas dendam. Tapi ini perkataan Daud. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah pada hari ini, matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu. Karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Jawaban yang luar biasa yang lahir dari percayanya kepada Allah. Apakah Daud tidak sakit hati diperlakukan seperti itu oleh Saul? Jawabannya pasti sakit hati. Saudara bisa membacanya bagaimana perasaan Daud, bagaimana ia mencurahkan perasaannya kepada Allah karena peristiwa demi peristiwa yang ia alami itu. Semuanya ada dalam kitab Mazmur. Tetapi sekali lagi, Tuhan Allah menumbuhkan karakter setia dalam diri Daud. Itu tujuannya. Maka dia tidak membalas dendam dan tidak berbuat jahat karena memegang setia perjanjian Allahnya. Apa perjanjiannya itu? Tuhanlah hakimnya. Itu jelas ajarannya. Kalau tidak mengakui Tuhan hakim, dia akan balas dendam. Dia akan main hakim sendiri seperti yang dilakukan oleh Saul. Daud tidak. Setia terhadap perjanjian Allahnya. Tuhanlah hakim, bukan aku hakimnya. Aku tidak akan menghakimi engkau. Tuhan yang akan menghakimimu. Karakter setia dari Allah itu bertumbuh pesat. Manakala Daud mengatakan, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Akhirnya Saul justru berada pada posisi orang fasik, yang sembarangan melampiaskan dengkinya, yang membabi buta dan tidak mengenal takut kepada dia yang mengurapi Daud. Apakah dengan peristiwa ini Saul bertobat? Jawabannya tidak, saudara. Tidak.
Maka terjadi lagi peristiwa yang serupa, bukan yang sama, serupa, tapi beda waktu, yaitu dicatat di dalam pasal 26. Dan peristiwa ini terjadi setelah kematian Nabi Samuel. Saul makin kejam. Dicatat begini, saudara. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Mestinya kalau dirohanikan keadaan ini, bisa saja Daud berpikir begini, kali ini Tuhan mengizinkan untuk balas dendam. Tapi ternyata orang yang setia itu tidak mikir balas dendam, saudara. Karena kuat, Tuhan adalah hakimnya. Tuhan adalah hakimnya, bukan dirinya hakim. Karena itu tidak main hakim sendiri. Daud setia pada perjanjian Allahnya yang berfirman akan menghormati Allahnya. Tuhanlah hakimnya. Kata-katanya, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang diurapi Tuhan. Itu luar biasa. Bukti dari kesetiaannya kepada Tuhannya. Saudara-saudara, Lose berharap kalian membaca kembali kitab 1 Samuel ini. Tidak ada seorang pun yang Tuhan siapkan menjadi pemimpin seperti Daud. Dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam persoalannya, Tuhan membuka mata kita bahwa orang yang dipilih Allah pasti punya sifat-sifat Allah, punya karakter Allah. Sebab Allah telah mengaruniakan sifatnya itu, karakternya itu salah satunya adalah setia. Dan setianya tidak berubah walau banyak kesulitan yang ditimbulkan. Tidak ada niatan untuk menjadi hakim atau balas dendam. Sebab yang dipegang kuat Tuhanlah hakimnya. Jadi menghalangi dirinya untuk berbuat jahat, untuk membalas dendam sekalipun banyak kesakitan yang dialaminya. Kalian semua, hai orang-orang muda, mulailah segala sesuatu dengan kesetiaan. Setia kepada Allahnya, setia perjanjiannya, maka kesetiaan saudara akan mengalir juga kepada sesama. Walau sesama itu kadang-kadang bahkan sering dengki sama kita. Sadarilah bahwa Allah memakai pengalaman itu untuk menguji saudara dan mempersiapkan saudara menjadi pemimpinnya. Jangan lari ketika kesulitan itu datang, melainkan song-song dan hadapi sebagai sekolah kehidupan dan pembentukan karakter saudara. Kesulitan-kesulitan dalam hidup seharusnya kita terima sebagai proses pembentukan karakter kita, khususnya yang berhubungan dengan kesetiaan. Kesetiaan seseorang pemimpin membawa pengaruh yang sangat besar bagi komunitas yang dipimpinnya. Kesetiaan pemimpin Kristen justru teruji pada saat yang sulit. Kita tidak perlu mencari-cari tantangan, tetapi hadapi saja apa yang ada sekarang. Model kesetiaan kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setia, bahkan sampai mati. Tuhan memberkati saudara menjadi pemimpin-pemimpin yang setia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami naikkan syukur kepadamu bahwasanya orang yang kau beri iman, engkau juga mengaruniakan kesetiaan terhadap perjanjianmu. Pada hari ini ya Tuhan, hamba-Mu mendoakan agar orang-orang muda ini Tuhan berikan setia itu mulai sekarang,
melalui kesetiaan terhadap perjanjian-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baca secara ketanggapan Katekismus Heidelberg yang merupakan salah satu pengakuan iman kita. Allah Esa adanya, mengapa Anda menyebutnya tiga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Karena demikianlah Allah menyatakan dirinya di dalam firman-Nya. Ketiga objek yang berbeda ini adalah Allah yang esa, benar, dan kekal. Mari kita membawa persembahan kita kepada Allah, sebab Allah berfirman, demikian janganlah orang menghadap hadirat-Ku dengan tangan hampa. Mari kita memuji Tuhan dengan menaikkan pujian. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Doa segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami memberikan persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu. Dimanapun persembahan ini diperlukan dan digunakan, ajarlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal dan mengetahui sebuah pendukung kami yang hidup ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kondisi Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya esa. Allah sumber berkat dan sumber kurnia, kami mohon berkat-Mu dalam karya di dunia. Amin, 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 Saudara-saudara, akhirnya terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Teman-teman mengambil saat teduh, persekutuan Regewangi telah selesai. Selamat mempersiapkan ibadah minggu besok. Tuhan Yesus memberkati.